Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perdebatan drama dari donasi Agus yang 1,5 miliar. Mungkin bagi semua orang itu punya definisi berbeda ya terkait dengan namanya donasi dan juga amal. Tapi persamaannya itu adalah donasi dan amal itu sama-sama perbuatan baik yang tidak seharusnya orang yang memberikan atau melakukan perbuatan tersebut malah justru mendapatkan hukuman pidana. Ini yang menjadi salah satu hal ngebuat kasus ini begitu miris. Novi yang sudah berjuang sebegitu kuatnya untuk menemukan Agus dengan orang-orang yang ngebantu, tapi malah dilaporkan oleh Agus dengan dua pasal. Pertama pencemaran nama baik, yang kedua adalah dengan pasal adalah dugaan pemerasan. Dan sampai sekarang ini masih belum dilakukan pencabutan laporan tersebut, artinya terus berjalan. Densu pun juga sama, dia dilaporkan oleh Farhad Abbas atas dugaan yang pasalnya adalah terkait dengan ujaran kebencian yang mengatasnamakan sara, suku, dan juga ras seperti itu teman-teman. Nah, salah satu komentar terbaru dari Novi yang kalian banyak mention di TikTokku di Anjasa Sumara, ini pada saat potongan dia lagi ngobrol dengan Bunda Korla. Yang ini ngebuat aku kaget ini. Ini strategi apa lagi yang diambil oleh Agus? Kayaknya memang tiap hari itu ada aja hal baru dari timnya Agus. Di sini ada poin yang dikatakan Novi saat ngobrol dengan Bunda Korla bahwa ternyata waktu kemarin ngobrol dengan Densu, Densu tuh bilang sama Novi, Novi, aku tuh udah nawarin Agus loh sebenarnya uang 200 juta, bahkan 300 juta yang terakhir untuk dia berobat. Tapi dia malah menolak gitu. Tapi kan aneh Anjas, menolaknya kenapa? Kalau alasannya kata Novi sih ya, katanya uangnya nggak cukup karena dia mau berobatnya ke Singapura. Tapi gini deh, menurut aku juga unik. Kita coba lihat dari dua sisi. Kenapa Agus menolak? Bukankah kalau Densu menambahkan uang tersebut dari uang pribadi, kata Novi ya, dari uang pribadinya Densu, bukankah itu bisa menjadi tambahan? Ataukah dengan seandainya Agus menerima uang tersebut, nanti bakal ada konsekuensi dia kehilangan yang 1,5 miliar itu? Ada nggak poin-poin di sana? Sebelum kita bahas dan juga analisa mendetail bagian tersebut, coba kita simak obrolan Novi dengan Bunda Korla yang membahas hal tersebut, teman-teman. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Wow. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia, itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Oke, oh jadi Novi bilang uang 300 juta itu nggak cukup buat ke Singapura dan juga balik dia ke Aceh nanti. Pikirannya panjang. Aku sih yakin ya, kalau seandainya memang Densu memberikan uang 300 juta tersebut tanpa ada konsekuensi yang lain, kayaknya sih si Agus bakal terima-terima aja kan 300 juta ditambah dengan 1,5 miliar ditambah dengan puluhan juta yang dia dapatkan dari tim kuasa hukumnya, itu kan nambah-nambah uang kan, nambah-nambah nafas gitu kan ya. Tapi mungkin ada hal lainnya yang secara nggak langsung bahwa Agus ini aku baca ya bahwa kalau Agus menerima uang tersebut dan dia melakukan operasi itu bakal dilakukan di Indonesia, yakni adalah operasi yang apa? Kelopak mata ya. Bener nggak sih? Atau yang bola matanya ya. Kalau kelopak mata tuh ini ya, yang cekungan ya, bukan, tapi bola mata atau bagian matanya lah intinya. Dan itu kan memang sudah pernah disampaikan Novi dulu bahwa untuk biaya operasinya Mas Agus tuh kami sudah tahu apa itu rencana dari dokter. Jadi kami sudah tahu berapa yang akan dihabiskan. Nah, menurut aku angka 300 juta keluar dari Densu itu adalah berdasarkan data-data dari Novi yang terkait dengan rencana dokter di Indonesia untuk biaya operasinya nanti. Nah, makanya dengan adanya uang tersebut yang berasal dari uang pribadinya Densu untuk ngebayar operasinya Agus di Indonesia, otomatis uang yang 1,5 miliar tersebut itu udah nggak usah diotak-atik lagi gitu. Jadi ada konsekuensinya ke situ sepertinya. Makanya Agus nggak mau menerima tawaran Densu itu. Karena kan logikanya
Kalau memang tidak ada konsekuensi ke situ, ya Agus yang senang aja lah. Dikasih duit, tambahan lagi dong, berarti bisa nyampe 2 miliar lebih kalau dia menerima semua bantuan begitu. Ini sombongnya, sombongnya, sombong, sombong, sombong bener. Maunya Ada kesini. yang manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah sombongnya nggak mau ke, jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Ah. Singapura Bunda. Mau Jadi buat dia, mau apa dia mau berfoto di patung singa. Iya, padahal Singapura itu adalah salah satu negara yang biaya hidupnya tuh tertinggi di dunia, nggak lagi di Asia, teman-teman. Ya, 1,5 miliar ya itu uang gede, tapi kalau buat ke Singapura kan, ya itu bukanlah uang yang sebegitu dahsyatnya gitu loh. Tapi ngapain sih kok si Agus itu kayaknya ngebet banget pengen ke Singapura? Aku nggak ngerti ya, kalau aku lihat dari trennya nih kemarin kan waktu, siapa? Agus melakukan pemfotoan, pemotretan untuk dia akan berangkat ke Singapura, dia kan buat paspor dulu dan dibantu sama petugas kayaknya imigrasian, keimigrasian setempat ngebantu Agus di sana. Pada saat ngebantu itu aku ngelihat bahwa kayaknya aromanya, aura-auranya mereka seneng banget gitu. Istrinya seneng, semuanya seneng, foto-foto. Ini kayak kesannya mau jalan-jalan gitu. Nah, aku yakin sih, nggak mungkin kepergian Agus ini cuma sendirian, tapi kemungkinan besar akan diajak adalah ya orang-orang yang sudah kalian tahu begitu. Apakah ini salah satu indikasi? Teman-teman banyak yang bilang, Anjas, ini gara-gara siapa? Mas Faisal ya kalau nggak salah namanya, yang juga merupakan korban dari kasus seperti Agus ini. Dia sudah ngebuat paspor dan akan berangkat ke Malaysia untuk berobat. Antara timnya Novi yang Agus dan juga Faisal, kayaknya ada persaingan gitu loh. Ngerasa nggak sih kalian seperti itu? Ya, kalau kata Bunda Koro kan tadi bilangnya sombong banget gitu ya. Ya, ini salah satu statement yang menurut aku juga disampaikan dengan cara bercanda, tapi ada benarnya loh teman-teman. Kenapa? Karena kenapa Agus itu tidak merendahkan hati? Kalau perlu merendahkan diri lah, karena bagaimanapun juga orang yang ngebantu dia mendapatkan 1,5 miliar itu sudah menyisihkan uang dari hasil kerja kerasnya. Bahkan ada salah satu purnawirawan polisi, Irjen Pol Purnawirawan Riki, yang memberikan komentar terkait dengan Agus yang teriak-teriak kemarin tuh kan ya. Itu kan kalau orang sudah sampai teriak-teriak seperti itu artinya adalah ngerasa dirinya itu udah paling benar dan ngerasa paling terzolimi. Kalau memang Agus, kamu nggak begitu membutuhkan uang tersebut seperti kata-kata kamu bahwa harga diri Agus, istri, Wawa, keluarga jauh lebih penting dibandingkan uang tersebut. Kenapa sih kamu tetap aja ngeyel pengen mendapatkan uang itu gitu loh. Coba kita dengar apa yang dikatakan cukup pedas dari Irjen Pol Purnawirawan Riki, teman-teman. Saya melihat juga dia teriak-teriak. Kadang-kadang ngiris juga, jengkel juga saya. Ya kok teriakin apa, Gus? Ya bikin masalah ya kamu. Gitu loh. Kok bikin masalah kok teriak-teriak? Setuju sih aku, yang bikin masalah itu kamu. Sebenarnya gini ya, kenapa aku bilangnya ada kata-kata merendahkanlah hati gitu buat Agus. Ya terlepas mungkin Agus tersinggung dengan reaksi dari Novi atas ketidakjujuran keluarganya dia dengan awalnya dalam mutasi tersebut. Ya menurut aku itu adalah konsekuensi Agus. Kamu kan sudah minta maaf, bahkan katanya sampai sujud-sujud. Wawa pun juga sudah minta maaf sama Novi kan ya. Tapi kan minta maaf itu gampang diucapkan dan ya, bukan berarti itu adalah kebenarannya yang udah pasti dilupakan, kan enggak. Semua itu ada konsekuensinya. Dengan Novi memposting kamu misalnya adalah tentang uang-uang yang ditransfer ke salah satu keluarganya Wawa, ya itu adalah konsekuensi dari kebohongan dan ketidakbenaran kamu dalam mengelola uang tersebut. Jangan udah ngomongnya minta maaf, tapi Novi ada bereaksi seperti itu, lantas kamu ngerasa harga dirinya digimanakan. Ya enggak dong, itu adalah konsekuensi dari perbuatan kamu dan kamu langsung setelah terjadinya kesepakatan di podcastnya Densu yang terakhir, malah melaporkan Novi dengan pasal yang pencemaran nama baik, terus juga yang dugaan pemerasan. Itu adalah sebuah action yang benar-benar menunjukkan bahwa kamu itu kebangetan sih bagian ini. Makanya nggak heran banyak masyarakat di Indonesia yang mayoritas tuh cenderungnya ngebela Novi gitu loh, bukan ngebela Agus. Kalau yang ngebela Novi paling cuma 10% atau 20% dari netizen,
oke lah, mungkin itu hanya sekedar kebetulan aja. Tapi kalau yang ngebelanya itu di atas 50%, aku rasa tim Agus juga harus introspeksi diri gitu loh. Kalau aku jadi Agus, pada saat sudah melakukan kesalahan tersebut, dalam tanda kutip ya, menyalahgunakan uang donasi, ya nggak apa-apa lah konsekuensinya dalam tanda kutip dipermalukan oleh Novi dengan diposting. Kan menurut mereka itu dipermalukan. Tapi menurut Novi itu adalah bentuk tanggung jawabnya dia, transparansi ke para donatur. Ya udah jangan marah, malah melaporkan dan teriak-teriak yang nggak jelas seperti itu kan ya. Emang uangmu? Itu bukan uangmu. Oke. Itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak untuk minta, oh, itu uang saya? Sejak kapan kau dapat uang itu? Kan pemerintahan orang. Ini saya katakan tuh, udah Gus, kau tuh merendah lah, nggak usah udah ditolong sombong gitu loh. Oke, emang itu uangmu katanya ya, itu kan uangnya donatur. Jadi merendah lah, udah ditolong tapi kok sombong seperti itu. Ya logikanya gini sih ya, kalau memang itu adalah uang, kalau kita di pinggir jalan gitu, kita kan nyumbang ya, nyumbang 1.000 atau 2.000 kali ya, ke pinggir jalan gitu. Orang mau pakai dipakai apa aja silahkan gitu. Tapi kan ini beda. Orang itu nyumbang ke Agus karena sudah di deskripsi jelas, ada video di Densu bahwa uang ini akan dipakai untuk kamu berobat. Bukan untuk bayarin utangnya Wawa 35 juta, bukan untuk ngebayarin sekolah anaknya Wawa 8 juta, atau beli untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang nggak ada hubungannya sama kamu. Bukan itu, makanya kan sekarang gak heran perwakilan dari donatur ini sudah mengajukan gugatan ke pengadilan dan uang tersebut kalau nanti akhirnya diputuskan bukan milik kamu, kamu harus mengembalikan uang yang sudah terpakai oleh Wawa dan juga kamu selama ini. Karena uang di Novi kan cuma 1,3 miliar, artinya ada sekitar 200 juta yang harus dikembalikan. Oke, sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.